Oke, update saham kali ini atau analisa saham kali ini saham ASII teman-teman ya, tanggal 22 Januari 2024. Kita akan lihat nanti update terkini seperti apa tentang saham ASII. Lalu kalau kondisinya nyangkut, kira-kira bagaimana planning ke depannya ya? Karena ini saya sendiri sedang alami saat ini sedang minus di ASII ya, dan kira-kira apa yang akan saya lakukan barangkali bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Kemudian kalau mau averaging down seperti apa skemanya, dan kondisi sekarang bagaimana potensi profitnya ya dengan kondisi harga saat ini. Oke, kita lihat di EPS dulu ya. Seperti biasa saya kalau bahas kinerja perusahaan paling cepat dari EPS saja. Dan dari EPS ini kita lihat rekap per triwulan dari 2020 di 2023 kalau disetahunkan 846 ya, dan kita ngomong ASII tentu kita kaitkan dengan dividennya karena ini termasuk perusahaan yang dividennya cukup besar. Nah, di tahun 2024 ini masih ada pembagian dividen final ya, yang jadwal pembagian dividennya nanti di bulan Mei teman-teman. Jadi dividen interimnya di bulan Oktober sudah dibagikan ya 2023 kemarin, lalu akan dibagikan dividen final biasanya di bulan Mei. Oke, jadi kalau kita melihat dari EPS ini, kita bisa hitung pertumbuhan laba bersihnya dari tahun ke tahun ya. Ini sudah saya hitung di 2021 laba bersihnya tumbuh 25,06%, lalu tahun berikutnya tumbuh 43%, dan di 2023 ini dengan catatan kinerja kuartal 4-nya diambil rata-rata dari 3 kuartal berikutnya ya, sehingga total EPS diproyeksikan 846, maka tumbuhnya adalah 18,32%. Pertumbuhan yang masih sangat bagus dari kinerja laba perusahaan ya untuk Astra International Indonesia Tbk. Nah, kita melihat di tahun-tahun sebelumnya dividen per share-nya segini ya, nominal dividennya sekian rupiah. Sudah dibagikan dividen interim Rp98 di bulan Oktober 2023. Lalu rasio pembagian dividen dibandingkan dengan laba bersih yang dikolek perusahaan adalah segini. Terbesar di 2022 ya, dari data 3 tahun terakhir 2022 dengan 89,5%. Lalu dividen interim kemarin 11,58% ya, payout ratio yang sudah dibagikan dari laba setengah tahun pertama 2023 sebesar 11,58%-nya sudah dibagikan teman-teman dalam bentuk dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, lalu bagaimana dengan dividen final yang nanti dibagikan di bulan Mei ya tahun ini? Kita lihat asumsi payout rasionya. Ini saya hitung dari rata-rata 3 tahun terakhir, jadi 2020 segini, 2021 segini, lalu 2022 kita jumlahkan ya 3 tahun ini, lalu kita bagi 3, ketemu rata-ratanya 55% teman-teman, rata-rata dividen payout ratio 3 tahun terakhir. Nah, dengan 55% ini sudah dipakai sebagian ya 11,58%, maka tinggal sisanya. Dan kalau kita kalikan sisanya ini dengan EPS yang diproyeksikan 846, maka dividen final nanti yang masih tersisa untuk dibagikan yaitu Rp370, sehingga totalnya 370 ditambah 98 menjadi Rp468 total dividennya. Secara persentase totalnya 8,96%, dan yang tersisa untuk dibagikan di dividen final nanti di Mei ya, dengan asumsi seperti ini, dengan catatan seperti ini ya, maka yieldnya adalah 7,08%. Oke, itu ngomong-ngomong masalah dividen. Karena ngomong perusahaan seperti Astra dengan historis dividennya, tentu kita tidak bisa lepaskan dari aspek dividen ya, walaupun sebetulnya di kondisi sekarang yang cukup merisaukan adalah dari segi harga sahamnya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lihat valuasinya. Kalau kita pakai rata-rata PI rasio di 3 tahun terakhir, harga saat ini sudah sangat murah ya, karena menurut rata-rata PI rasio 3 tahun terakhir, harga wajar saham
Astra atau ASI adalah di 8.600 ya. Ini didapat dari angka rata-rata PI rasio 3 tahun terakhir di 11,2 ya. Di sini angkanya rata-rata PI rasio 11,2. Lalu dikalikan dengan current EPS di 773,28, maka ketemu harga wajar 8,661. Ini kalau kita bandingkan dengan harga ASI saat ini di 5225 ya, tanggal sekarang, maka kenaikan yang bisa dicapai adalah di atas 60% ya. Tapi itu secara valuasi, tentunya dalam jangka pendek kita lebih cenderung menggunakan technical ya, dan apalagi harganya bergerak cukup cepat untuk ASI kali ini, bergerak cukup cepat dan polanya dan trennya sedang downtrend. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan kalau akan melakukan averaging down, kira-kira apa yang bisa kita pertimbangkan. Oke, yang pertama mungkin kalau mau averaging down, kita perhatikan dulu harga transaksi, bahwa di hari ini teman-teman di tanggal 22 Januari 2024 ini terjadi transaksi di pasar nego ya, dengan nominal, dengan harga transaksi sahamnya di Rp5.095, ini di bawah harga penutupan saham ASI hari ini yang ditutup di harga 5.225. Jadi lebih murah sekitar 2% ya, lebih murah di pasar nego ini atas transaksi ini dibandingkan dengan harga penutupan ASI hari ini. Dan nilai transaksinya dengan harga tersebut adalah 1,6 T ya, 1,6 triliun itu angka pembeliannya ya. Jadi kalau transaksinya berarti dikalikan 2 ya. Jadi ini netnya, angka net buy bagi si pembeli maupun net sell-nya adalah segini, 1,6 T, angka yang sangat besar teman-teman ya. Teman-teman bisa cek angka ini lebih jauh ya untuk melihat seperti apa real transaksinya, bisa dipantau dari aplikasi sekuritas. Tadi saya lihat di aplikasi iPod bisa ya dipilih di pasar bukan yang reguler tapi di pasar nego, nanti bisa dicek sendiri sama teman-teman ya. Oke, nah selain harga 5.095 yang bisa kita pakai sebagai acuan ya atau patokan, kira-kira averaging down di harga ini ya, bisa di sekitar harga ini 5.095, karena ini adalah angka transaksi yang sangat besar ya kalau kita bandingkan dengan transaksi harian dari ASI. Nah, yang kedua yang bisa kita pakai sebagai acuan adalah kita perhatikan market structure ya teman-teman ya, atau tren pergerakan harga sahamnya seperti apa untuk ASI. Nah, oke, kita kita lihat sekarang ke grafik teknikal teman-teman dari harga saham ASI. Di sini kita akan melihat struktur pasarnya seperti apa, atau market structure kita akan melihat, dan dari sini kita akan dapat gambaran tren harganya ya, pergerakannya saat ini seperti apa. Nah, ini teman-teman, saham ASI terus membentuk tren penurunan ya, terlihat dari ini kalau diperhatikan, kira-kira seperti ini trennya teman-teman ya. Jadi terus menerus turun ya, kalau secara teknikal kita bisa bilang bahwa dia terus menciptakan lower high dan lower low terus menerus dari kira-kira bulan Agustus 2023 ya, tercipta titik-titik. Ini low-nya di sini, kemudian dia menciptakan low yang lebih rendah dari titik low atau terendah sebelumnya, kemudian dia ada lower low lagi dan lower high juga. Jadi harga terendah yang tercipta selalu lebih rendah dibandingkan harga terendah di beberapa waktu sebelumnya, dan harga tertingginya juga lebih rendah dibandingkan harga tertinggi di beberapa periode sebelumnya. Ini adalah pertanda harga sahamnya sedang mengalami fase downtrend ya, atau fase harganya sedang turun. Nah, kalau kita lihat di garis paralel, kira-kira seperti ini teman-teman ya, simpangan harganya antara harga tertinggi dan terendahnya seperti ini.
Jadi kita lihat trennya sedang tren menurun memang teman-teman ya, tren penurunan yang cukup kuat dari baik itu dari segi, perubahan harga maupun dari volumenya juga turunnya cukup banyak ya transaksi di penurunan. Jadi bisa kita simpulkan harganya sedang downtrend dan yang berikutnya kita coba lihat lantas di harga berapa titik supportnya kira-kira ya. Selain di harga tadi di harga 5.095 ya dengan acuan harga yang dilakukan di pasar nego tadi, di transaksi sebesar 1,6 triliun tadi di harga 5.095, maka kita kalau dari grafik ini bisa melihat kira-kira, titiknya ada di sini ya, 5.095. Kita coba pakai garis. Nah, di sini teman-teman 5.095 ya, di sekitar ini sudah lebih rendah dibandingkan dengan harga terendah di awal tahun 2023 kemarin ya, saat muncul berbagai isu tentang, pesimisme kondisi keuangan di tahun 2023. Sudah lebih rendah di harga saat ini, terutama di harga tadi, di harga 5.095 ya. Kemudian support berikutnya di berapa kira-kira kalau setidaknya angka 5.000 lah ya, angka support di harga 5.000 bisa ditembus ke bawah lagi, maka menurut saya dari kondisi ini, nah kemungkinan dia masih ada penurunan lagi di support berikutnya di angka 4.800-an. Sebelum support terakhir yang, bisa saya gambarkan dengan kondisi seperti ini, yaitu di angka ini ya terendah di 2021 ya, ini waktu ada Covid di harga 4.600-an teman-teman. Itu saya rasa support-support kuatnya ya sebelum, harga yang luar biasa rendah di sini saat terjadi pandemi di 3.600-an, namun saya rasa sih tidak akan mencapai harga itu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau averaging down bisa diperhatikan di harga-harga sekitar 5.100 ya, mendekati 5.095. Nah, di sekitar itu ya. Jadi kalau sekarang mendingan wait and see dulu, mendingan ditahan dulu, melihat-lihat pergerakan harga dulu, jangan langsung walaupun sudah sangat murah kalau kita melihat historis dari PE rasio dan juga valuasinya sudah sangat murah, namun, eee, untuk titik entry ataupun titik averaging down lebih tepat kalau teman-teman perhatikan juga dari struktur pergerakan harganya ya. Nah, itu dia tentang ASI, mudah-mudahan bermanfaat ya, disclaimer on, bukan ajakan untuk beli ataupun jual sahamnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.